Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Primagraha, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah studi kebantenan. kami dari kelompok 5, dengan tema Sejarah Banten Lama. Yeay! Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurida dengan NIM 8420 22301. Halo, nama saya Rahmatan Khairul dengan NIM 8420230011. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fitri dengan NIM 842022300012. Halo, perkenalkan nama saya Sita Hayat dengan NIM 842022300013. Halo, perkenalkan nama saya Hamba Izra Tunisa dengan NIM 842022300018. Sejarah Banten Lama. Banten Lama yaitu sebuah nama yang menyimpan sejuta kisah kejayaan dan kemegahan masa lalu. Kota ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Mari kita telusuri sejarah panjang dan menarik dari Banten Lama. Kesultanan Banten berdiri pada awal abad ke-16. Mari kita saksikan bersama sejarah peninggalan yang ada di Banten Lama. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita sudah ada di Keraton Surosoan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Keraton Surosoan, di mana Keraton Surosoan ini salah satu keraton bersejarah yang terletak di Banten pada abad ke-16. Keraton ini juga menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten dan menjadi simbol kejayaan kesultanan pada masanya. Keraton ini juga dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1526. Nah, keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kediaman para sultan Banten. Selain sebagai pusat pemerintahan Banten, keraton ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan. Meskipun keraton ini perlahan hancur, tetapi sisa-sisa runtuhnya masih dapat dilihat hingga kini dan menjadi salah satu situs bersejarah yang sangat penting. Kalian tahu nggak sih Banten Surosoan ini dibangun ulang oleh Sultan Haji? Jadi begini sejarahnya. Keraton Banten Surosoan mengalami perubahan saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672. Pembangunan keraton ini dilakukan karena keraton Banten dihancurkan setelah diserang oleh Belanda pada tahun 1680. Pembangunan keraton ini dibantu oleh ahli pembangunan asal Belanda yang bernama Hendrik Lucas. Nah, kalian tahu nggak sih pembangunan Surosoan ini yang diubah di bagian sisinya dinding berupa benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan ini untuk meminimalisir serangan Belanda. Ternyata yang membantu pembangunan Surosoan ini masuk Islam dan diberi nama gelar oleh Sultan Haji dengan nama Pangeran Wiraguna. Reruntuhan bangunan keraton ini menggunakan bahan batu campuran pasir dan kapur sebagai bahan dasarnya menjadi saksi sebagai keberadaan kerajaan Banten pada abad ke-17. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada watu gilang. Nah, watu gilang itu merupakan salah satu jenis batu endesit berbentuk segi empat yang memiliki ukuran panjang 190 cm, lebar 120 cm dan tebal 16,5 cm dengan permukaan yang datar. Nah, batu ini berada di depan pintu gerbang utama sisi utara Keraton Surosoan dekat dengan alun-alun. Dalam tradisi yang disampaikan dalam Babad Banten, batu ini disebut watu gilang. Nah, satu cerita disampaikan dalam Babad Banten Pupuh 18 menyebutkan bahwa Maulana Hasanuddin raja pertama di Kesultanan Banten. Nah, peninggalan selanjutnya di sini kita berada di Menara Banten. Nah, Menara Banten ini merupakan salah satu ikon bersejarah di Provinsi Banten. Dibangun pada abad ke-16. Menara ini
memiliki peran penting dalam masa kejayaan Kesultanan Banten. Fungsinya yaitu sangat beragam, mulai dari tempat pengawasan, penyimpanan senjata, hingga pusat komunikasi. Ciri khas Menara Banten ini adalah desainnya yang kokoh dan tinggi menjulang, mirip menara penjaga benteng. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan menara dalam menjaga keamanan ke wilayah Kesultanan Banten. Perkembangan sejarah Menara Banten mengalami beberapa renovasi dan perbaikan seiring berjalannya waktu. Namun, struktur aslinya tetap dipertahankan hingga kini. Saat ini, Menara Banten menjadi destinasi wilayah sejarah yang populer. Pengunjung dapat menyaksikannya langsung, kemegahan bangunan ini, dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Kesultanan Banten. Menara ini juga menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu dan menjadi bagian penting dari identitas sejarah dan kebudayaan Banten. Oke, saat ini saya berada di Masjid Agung Banten. Nah, siapa sih yang nggak tahu sejarah-sejarah Banten? Pasti tahu ya kan? Nah, Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid ini yang terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Masjid Agung didirikan pada tahun 1566 Masehi ketika pemerintahan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan yang pertama. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Banten.